Shalom. Apakah Anda pernah berkomitmen untuk membaca Alkitab dalam 1 tahun dan ingin menyelesaikan semua pembacaan satu Alkitab dan kemudian Anda tidak berhasil melakukannya? Mungkin tadinya semangat, tetapi ketika mulai 1-2 hari tidak disiplin membaca Alkitab dan kemudian menjadi kebiasaan sehingga program baca Alkitab itu menjadi gagal ya. Nah, pada kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana caranya supaya bisa menyelesaikan program baca Alkitab tahunan. Dan karena 1 tahun itu terdiri dari 365 hari, maka saya mencoba membuat tabel baca Alkitab dan membaginya menjadi beberapa pasal yang dialokasikan setiap hari sehingga pada hari ke-365 seluruh pasal di dalam Alkitab itu sudah selesai ya. Membaca firman Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita sebab di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Jadi dari tabel tersebut saya print satu orang satu, misalnya ini untuk satu keluarga ya, ini untuk satu keluarga. Saya buat seperti ini dan kemudian masing-masing keluarga akan memberi tanda hari-hari yang sudah pasalnya itu dibaca ya. Oke, seperti ini. Anda bisa membuatnya ini lebih menarik ya dengan memberi warna yang berbeda untuk setiap kitab. Ini kebetulan saya printernya agak bermasalah jadi yang muncul hanya 2 atau 3 warna seperti ini. Atau misalnya bagian pertama yang 100 hari pertama yang saya sebut di sini bagian 1/4 ini bisa digunting dan kemudian bisa ditempel atau dijadikan pembatas Alkitab misalnya boleh, dan ini program untuk 100 hari yang pertama. Kemudian 100 hari yang kedua, 100 hari yang ketiga kotaknya, dan kemudian sisanya yang 65 hari. Ya. Nah, adapun tips-tips yang saya mau bagikan ketika Anda akan berkomitmen untuk membaca Alkitab, teristimewa bagi mereka yang baru pertama kali akan berkomitmen. Nah, sekarang kan sudah ada HP ya, Alkitab di HP di gadget Anda. Anda bisa tetap membaca kapanpun dan dimanapun, dan Anda sudah memiliki panduannya seperti ini. Kemudian, jika ada ayat atau pasal yang tidak dimengerti, baca saja terus. Jangan baca untuk maksudnya mencari pengertiannya terlebih dahulu, tetapi kalau kita maksudnya baru pertama kali ingin berkomitmen membaca Alkitab, baca itu pertama tujuannya adalah untuk menunjukkan disiplin, untuk menumbuhkan disiplin, kebiasaan dan keinginan membaca. Kalau disiplin itu sudah tumbuh, itu menjadi kebiasaan dan keinginan membaca itu sudah melekat kuat di dalam diri kita dengan pertolongan Tuhan. Tuhan akan menolong kita untuk dalam program tahunan berikut kita membacanya secara reguler, berkomitmen dengan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan penerangan kepada kita, ataupun kita mungkin bisa mendapatkan pengertian dari ayat-ayat tersebut kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan Alkitab ya, seperti pendeta, tua-tua jemaat ya. Atau Tuhan memiliki cara yang istimewa untuk membuat kita mengerti akan setiap ayat yang kita baca. Jadi yang pertama, jika seandainya Anda mentok tidak mengerti, baca saja dulu, tumbuhkan kedisiplinan, kebiasaan dan keinginan untuk membaca. Nah, kemudian orang cenderung berpikir membaca Alkitab ini membosankan, memakan waktu lama, dan membaca rata-rata 3 pasal dalam Alkitab. Kalau saya buat di sini tuh rata-rata 3 pasal, ada juga yang sesekali itu 4 pasal, ada juga 1-2 kali yang 5 pasal. Jadi orang cenderung bilang, aduh saya tidak mau karena ini
sangat membosankan pastinya ya. Nah, sebenarnya itu pemikiran yang salah, karena kalau Anda bayangkan Anda punya 1440 menit misalnya dalam satu hari, dan membaca 3 pasal hanya menghabiskan 15-20 menit saja, itu bukannya merupakan waktu yang cepat, bukan. Oke, jadi mari kita jadikan firman Tuhan itu skala prioritas tertinggi kita. Kemudian tips yang berikutnya adalah jangan menunda untuk membaca. Karena saat Anda menundanya, itu membuat bahan bacaan Anda esok hari menjadi lebih banyak. Jadi bacaan hari ini itu baca untuk hari ini. Dan ingat, hanya butuh 15, 20, sampai 30 menit sehari untuk rata-rata 3 pasal ini. Jika Anda tidak memiliki waktu panjang untuk membaca, tips yang lain adalah Anda bisa membaginya dengan cara membaca 2 pasal di pagi hari setelah bangun dan kemudian berdoa, meditasi, dan 1 pasal di malam hari sebelum tidur, atau sebaliknya, tergantung cara Anda. Kemudian tidak ada orang yang tiba-tiba rajin membaca Alkitab dan langsung tahan membaca Alkitab berjam-jam. Jadi semua orang mulailah dari kebiasaan kecil yang sederhana, membaca secara teratur dan rutin, pasal demi pasal, dan kata Alkitab, setialah dalam perkara kecil. Nah, ini yang tips yang paling terakhir yang saya mau kasih tahu adalah bacalah Alkitab ini dengan bersuara, jangan di dalam hati. Sebab Roma 10 ayat 17 katakan firman Tuhan itu mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan ada juga hasil penelitian, tapi saya sudah lupa di mana, ketika firman Tuhan itu disuarakan, maka itu akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan juga. Ya, jadi dengan membaca firman Tuhan dan dengan menyuarakannya, efek dari suara yang ditimbulkan dari ucapan firman Tuhan ini akan memberikan dampak positif dalam kehidupan kita, dalam kesehatan kita, terlebih juga dalam kesehatan mental dan fisik kita, dan terlebih untuk meningkatkan kerohanian kita kepada Tuhan. Jadi mudah-mudahan dengan tips sederhana ini dapat menolong kita untuk berkomitmen membaca firman Tuhan setiap hari. Bisa menumbuhkan kedisiplinan, kebiasaan, dan keinginan untuk membaca Alkitab sehingga kita bisa diberkati oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, toolsnya adalah menggunakan tabel seperti ini setiap hari. Kemudian jika ada ayat yang tidak dimengerti, lanjut saja baca terus. Itu untuk menimbulkan kebiasaan, disiplin, dan keinginan membaca. Kemudian luangkan waktu setiap hari, karena 30 menit saja atau sampai 20 menit saja sebenarnya waktu yang dihabiskan untuk membaca rata-rata 3 pasal. Dan kemudian jika Anda mungkin tidak bisa membacanya sekali, Anda bisa pisahkan pagi atau malam hari. Kemudian bacalah secara teratur, berdoa kepada Tuhan, lakukan kebiasaan sederhana ini. Dan ketika kita setia dalam perkara-perkara kecil ini, dan Tuhan akan memberkati kita. Dan kemudian yang ketujuh, coba baca firman Tuhan ini dengan bersuara. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kemudian di dalam Yosua 1 ayat 8 katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Semoga dengan tips sederhana ini boleh menolong kita berkomitmen lebih dekat dengan Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati kita.